Ada beberapa fenomena menarik yang perlu mendapatkan perhatian kita. Ini adalah bagaimana membaca pikiran publik. Ada kejadian ketika kita membaca berita daya beli turun, pasar lesu, munculnya rojali, rohana dan lain sebagainya. Tetapi fenomena berkebalikan terjadi pada sesuatu yang tidak basic, yaitu novel. Pembaca novel itu sekarang meledak. Dan menarik sekali, muncul juga karya sastra ketika kita bicaranya literasi bangsa kita ini mengalami kemunduran. Tetapi karya sastra yang tidak ringan dibacanya, tapi enak kita baca, ternyata justru mengalami peningkatan yang sangat besar. Dan tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Karena di luar itu juga muncul komunitas-komunitas membaca. Yang mereka baca itu adalah karya sastra. Mereka berkumpul termasuk di tamannya Rumah Perubahan ini. Mereka datang, mereka punya komunitas dan masing-masing membaca, bercerita tentang novel yang mereka beli, mereka menaruh perhatian, mereka ceritakan kembali. Dan kemudian kita juga menyaksikan fenomena lain dan ini di luar daripada yang kita bahas hari ini. Apa yang terjadi di Pati itu adalah cerminan dari bagaimana masyarakat berpikir. Kalau kita lihat polling, kita lihat sesuatu data secara saintifik, angka yang keluar itu berbeda. Timbul pertanyaan kan kenapa demikian? Di Pati masyarakat melawan dengan cara itu. Memberikan donasi mulai dari air mineral sampai pisang. Dan itu sudah membuat gentar bagi sebagian orang. Tokoh-tokoh publik, tokoh masyarakat yang merasa dirinya berkuasa, punya jabatan formal. Kemudian terganggu sekali dengan bagaimana masyarakat berpikir. Hari ini tamu saya adalah seorang sastrawan, Ibu Leila Hudori. Selamat sore. Datang di Terima Cafe kasih. Berisi. Terima kasih. Terima kasih. Saya ini dari dulu pembacanya Mbak Leila. Dulu kalau tidak salah tuh cerpen saya baca betul, di Kompas. Betul. Pada saat itu saya sudah lihat. Sampai kemudian saya kaget. Jadi wartawan, kan jadi pegawai itu. Karyawan ya. Dari seorang sastrawan menjadi pegawai. Dan nggak tanggung-tanggung, wartawan Tempo 28 tahun. Iya, betul. 28 tahun, nanti kita kupas ya pengalamannya. Apa bedanya menjadi seorang sastrawan. Ya. Lalu kemudian juga Mbak Leila selamat karena novelnya telah terbit cetakan ke-100. Ya. Jadi selamat Mbak Lela. Terima kasih ya. Prof. Terima kasih banyak sampai ke sini. Baik, kita bahas dulu tentang cetakan ke-100. Fenomena apa ini secepat itu? Kita sendiri juga bertanya-tanya. Saya juga banyak ditelepon oleh rekan-rekan dari penerbit lain. Itu apa sih rahasianya? Terus terang saya nggak tahu. Di tengah daya beli masyarakat lagi turun. Betul. Itu dan juga orang selalu mengatakan bahwa print itu sesuatu yang tidak lagi dipegang gitu ya. Orang lebih suka dengan digital, tapi ternyata tidak. Tidak. Yang saya lihat kemungkinan ini a lot of aspects ya. Jadi nggak satu aspek aja gitu. Bukan karena ini Leila yang nulis, nggak juga. Karena karya-karya saya yang lain tuh tidak semelejit itu gitu ya. Mereka cukup berhasil tapi tidak seperti Laut Bercerita. Itu satu. Kedua, kayaknya juga suasana politik ya. Bukan hanya sekarang, tapi kan ini kan diterbitkannya 2017. Ya, jadi udah lama. Dan itu dari cetakan pertama tanggal 12 Desember 2017 itu cetakan keduanya itu cepat sekali, hanya dalam waktu 2-3 minggu udah cetakan kedua. Cetakan ketiganya juga cukup cepat lah gitu. Nah kemarin penerbit saya ketika kita mengadakan acara yang cukup besar lah ya, itu dia kemudian mencoba melihat gitu bahwa meteoriknya itu ketika di pandemi. Jadi pandemi kan Maret 2020 ya. Nah itu sebenarnya kita tuh cukup cepat ya cetak ulangnya, tapi begitu pandemi kita justru menyangka ini bakal turun nih karena kan daya beli dan orang-orang terkurung di dalam gitu ya. Ternyata malah naiknya luar biasa. Orang banyak punya waktu, gak punya kesibukan. Mungkin. Jadi dalam 2 tahun itu semua orang kan jadinya ke sosmed dan ke nonton OTT ya kan platform. Mereka nggak bisa ke bioskop, jadi betul-betul di rumah sehingga para pembaca buku itu saling bertukar cerita. Baca ini deh, baca itu. Jadi naiknya tuh sangat tinggi ketika di pandemi. Gitu. Jadi kalau nggak salah waktu pandemi itu sampai cetakan ulang ke berapa begitu ya, luar biasa ya. Lalu setelah itu kita kira bakal turun lagi, ternyata enggak gitu, terus saja. Jadi produksi buku di Indonesia itu kelihatannya ya Prof, keberhasilannya itu dari mulut ke mulut.
Oh. Jadi promosi memang penting dari penerbitnya, tapi dari mulut ke mulutnya itu juga penting. Kemudian saya melihat jadi kayaknya peran kritikus di zaman dulu kan kita sangat mementingkan peran Pak Yasin, kemudian ada ahli lah. Betul, ada ahli sastra yang akan mengatakan ABC dan kita dengerin mereka, ya kan? Kita akan membeli berdasarkan review mereka. Sekarang tuh kayaknya tergeser oleh para pembaca yang berceloteh, melalui menulis, melalui internet itu, gitu. Jadi mereka lebih kuat ininya dampaknya dibandingkan secara natural, tidak dibuat-buat. Betul, mereka akan mengatakan nggak suka. Ya udah nggak suka aja gitu loh. Selesai. Dan nanti yang lain bilang kenapa nggak suka. Nah mereka berdiskusi sendiri. Terus terang saya nggak pernah mau intervensi pendapat-pendapat mereka gitu. Kira-kira itu kayaknya. Sebelum kita lanjutkan kita ngopi dulu. Di sini kopinya enak. Oke, mau saya coba. Ngopi dulu. Pasti kita carikan kopi yang pas dengan Mbak Lela. Ya? Oke. Kopi saya pilihkan ya. Karena saya tahu Mbak Lela sekarang sudah lebih hati-hati minum kopinya ya. Oke. Kopi hitam yang spesial buat Mbak Lela dan saya. Ya, karena sudah sore hari juga. Saya hari ini sudah ngopi 3 gelas, jadi saya juga hati-hati. Karena nanti di sini ada pemanis alaminya. Nanti saya berikan. Ini untuk Mbak Lela ya. Stevia ini produk dari Rumah Perubahan ya, bersama dengan teman-teman lah ya. Ini boleh saya buka ya? Ya boleh buka, nanti kita coba. Karena ini hanya perlu 1-2 tetes saja ya, daun stevia. Tapi baiklah, kita kembali lagi tadi. Ini bagi Anda yang awam atau masyarakat yang belum membaca bukunya, ini ada buku yang berjudul Laut Bercerita. Tentu bisa dicari di podcast pembahasannya. Ini banyak sekali teman-teman sudah membahas 1-2 tahun sebelumnya. Sebelum sampai yang ke-100 ini ya. Tapi ini bicara tentang situasi tahun 1998 kalau tidak saya salah. Pada saat itu saya baru pulang dari Amerika, baru selesai sekolah. Oke. Jalanan itu api di mana-mana, mobil di belakang saya itu terkurung semua. Ya aduh, saya itu seperti lolos dari lubang jarum begitu ya. Dan jadi pas pulang itu? Pas pulang, Mei 98, dan pada saat saya akan pulang, itu travel agent saya di sana bilang, yuk mau pulang ke Indonesia serius. Orang semua beli tiket buat meninggalkan negeri pergi itu. Ya, betul. Anda malah ingin pergi ke sana. Waduh, saya bilang masa studi saya udah berakhir, visa saya udah berakhir, saya harus pulang. Dan orang tua saya ingat begitu ya, jadi saya harus pulang ke Indonesia. Ceritanya begitulah ya, api di mana-mana. Tapi anak muda ini yang membeli buku ini anak-anak muda yang saya tanya sama anak-anak di sini yang merekomendasikan kepada saya untuk mengundang Mbak Lela, mereka bilang, saya nggak tahu Pak dulu. Saya baru lahir tahun 2001, 2002. Betul, Gen Z ya. Apa yang sebetulnya diucapkan? Kan dari komentar-komentar baca Mbak. Sebenarnya gini, kalau saya melihatnya kami dengan penerbit juga waktu 2017 itu meluncur, itu pembacanya masih generasi saya, yaitu boomer dan generasi X. Yang relate dengan kasus. Betul. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Laut Bercerita itu rata-rata lahir tahun 1970-an. Jadi mereka lah aktivisnya. Dan sehingga yang membaca dan yang datang ke dalam acara peluncuran itu orang-orang yang lahir tahun gitu ya, 60-an atau 70-an. Saya sendiri kan lahir tahun 1962 ya, jadi generasi saya dan generasi X. Nah kemudian dan buat saya ya itu natural, pastilah pembacanya itu karena mereka mengalami. Jadi sikap mereka lebih kayak reminiscing, jadi mereka mengenang. Tapi begitu tadi saya sampaikan masuk ke era pandemi, itu mulai itu milenial. Jadi anak-anak dari generasi X sama generasi saya. Jadi kayak anak saya kan milenial ya. Itu mulai baca itu di masa pandemi gitu ya. 2020, 2021, 2022 kan ya. Pandemi itu 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lebih lah. Nah, itu banyak tuh mulai itu respon yang berbeda dari respon orang-orang yang segenerasi saya. Kalau segenerasi saya itu betul-betul melihat sejarahnya. Dan membandingkan pengalaman mereka. Kalau yang milenial itu udah lebih luas, mereka bukan hanya sejarahnya, mereka juga melihat sejarahnya, oh kayak gitu ya. Dulu saya ingatnya, kayak anak saya itu kan lahir tahun 94, dia ingat betul ketika ada rombongan yang masuk ke Bintaro. Iya kan, dan menyerang masuk ke bank, masuk ke toko handphone gitu kan ya. Jadi dia ingat itu. Perusuh masuk. Betul. Nah, tapi mereka juga mulai tertarik membahas perkawanannya. Jadi persahabatan kelompok aktivis ini, dan mereka juga tertarik membahas percintaannya, ya romansnya. Waduh, terima kasih sekali. Oke.
Jadi itu perbedaannya. Mereka langsung, wah ini percintaan gitu ya. Mereka membahas itu. Nah, ketika masuk generasi Z ini, karena saya mulai diundangnya bukan hanya oleh kampus-kampus, tapi juga oleh, terima kasih, oleh anak-anak SMA yang mengejutkan buat saya bahwa loh kok anak SMA udah pada baca gitu kan. Jadi lebih muda lagi. Iya, lebih muda dan saya juga make sure guru kamu tahu nggak nih? Oh iya kita baca di kelas. Kami didampingi guru. Oke, kalau gitu make sure guru kamu hubungi saya juga karena saya nggak mau mereka mengadakan acara sendiri tanpa diketahui oleh guru-gurunya. Saya nggak mau disalahin gitu loh. Ya, jadi ternyata gurunya bilang, oh iya memang. Jadi bukan pertemuan gelap. Iya, karena saya nggak mau disalahin orang tua mereka gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya ternyata gurunya yang memang mengadakan acara tersebut, ada komunitas buku di dalam sekolah mereka. Jadi saya diundang. Udah lain lagi tuh ininya, responnya udah beda lagi. Jadi setiap generasi itu responnya menarik buat saya gitu. 3 generasi. Iya, iya. 3 generasi dipersatukan oleh sosial media yang bercerita secara natural kehidupan mereka masing-masing, kemudian mereka merilit dan itu menjadi suatu pendorong begitu ya. Betul. Suasananya berbeda sekali. Iya. Ada beberapa kejadian kayak lolosnya RUU macam-macam. Macam-macam dari yang zamannya Omnibus Law itu entah gimana korelasinya, terus penjualan laut bercerita naik. Naiknya tuh luar biasa. Habis itu ada RUU yang pas yang lolos juga beberapa kan akhir-akhir ini itu juga selalu membuat kenaikan penjualan dan gila-gilaan kenaikannya gitu. Itu ada several dari tahun lalu 2023 sebetulnya dari 2003 sampai tahun ini juga begitu. Nah, itu saya kira kalau ditanya sama Gen Z mereka itu akan mengatakan bahwa kebanyakan menganggap bahwa we need to read this gitu. We need to read this dan itu jadi pegangan gitu. Dan mereka mungkin ngeri something happen gitu, jadi mereka buru-buru ada yang beli. Tapi saya ingat waktu Omnibus Law itu ada beberapa yang memang bahkan membawa bukunya itu ketika mereka turun ke jalan. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Pokoknya mereka membawa kayak, dan saya pernah tanya 1-2 yang bilang, Bu saya waktu itu bawa buku ibu untuk, saya bilang untuk apa ya, saya nggak begitu paham ya. Like what does the, terus dia bilang oh ya untuk spirit aja, untuk apa namanya memberi semangat kepada saya. Seperti halnya aktivis-aktivis di dalam situ. Saya bilang oke, saya bilang tapi hati-hati aja ya, saya cuman itu aja. Ya memang buku ini kan menginspirasi kita. Waktu zaman saya SMA, saya kemudian dengar nama Suhogi. Oh iya. Ya kan, adiknya Arif Budiman. Mendiang Suhogi pada saat itu kan benar-benar figur dan memang dari sekolah SMA saya. Jadi saya ketika bicara tentang melihat itu, saya wah ini kan menginspirasi kita. Ini orang seperti ini bisa begini pengaruhnya, bisa begini berpikirnya. Jadi ketika kemudian zaman sudah berubah, kita kan bukan generasinya Suhogi, gitu ya. Tapi ketika kemudian kita bekerja, itu kan mempengaruhi kita. Ketika kita kuliah, mempengaruhi kita, begitu ya. Gerakan-gerakan kemahasiswaannya, saya kira berpengaruh. Ada api begitu ya. Ada apinya, walaupun beda generasi. Menarik ketika kita membaca komentar yang bersifat natural seperti itu. Bukankah sekarang ini kita berhadapan dengan mesin? Saya baca bukunya Harari. Dia bilang mesin itu sekarang ini sudah menjadi pencetak kebohongan. Bahkan kemudian penggerak demokrasi mulai bertanya, kan suara rakyat suara Tuhan. Nah sekarang kalau suara rakyat dimanipulasi oleh mesin, apakah itu masih suara Tuhan? Begitu kan. Tapi ternyata sekarang ini ada gerakan natural masuk ke dalam real people, begitu ya. Dan betapa kita merasakan kadang ada drop begitu, tapi kadang dia bergerak naik begitu. Apa yang Mbak Lela lihat dari sosial media ini? Menurut saya sih kita dengan segala education dan kecerdasan kita dan ketelitian kita akan bisa membedakan. Kita kalau udah melihat bahwa ini orang ngotot terus membela sesuatu, itu kita akan tahu gitu bahwa oh ini buzzer yang menyelubungi diri seolah-olah dia biasa, netizen biasa. Tapi memang yang problem adalah ketika AI sudah muncul gitu. Itu memang satu problem buat saya pribadi, karena begitu saya melihat ada video atau berbagai foto dan sebagainya, kita kan jadi mulai berpikir kalau sempurna, kita mulai curiga ini AI. Padahal kadang-kadang ada memang fotografer yang membuat rekaman yang luar biasa bagus gitu. Atau video juga.
kita jadi suka ini kok terlalu sempurna, orangnya kelihatan sempurna gitu kan. Nah, kita jadi mesti melihat oh gerakan tangannya misalnya itu aneh. Nah, kita baru tahu oke, ini AI gitu ya. Jadi agak merepotkan untuk membedakan, terutama kalau visual. Ya, jadi karena Anda yang mengatakan bahwa sebetulnya kecerdasan manusia suatu ketika akan bisa membaca itu ya, bisa membedakan. Karena gini, saya bisa lihat orang-orang yang menulis menggunakan ChatGPT dengan orang yang memang menulis sendiri itu kelihatan kok, kelihatan banget karena at the moment AI seperti ChatGPT dan lain-lain itu bahasanya masih khas, masih kelihatan mesin, is always repetition, the same, diksinya tuh sama. Jadi saya merasa ini udah. Apalagi sebagai penulis ya. Ya itu karena kita kalau penulis manusia meninggalkan bahasa diksi yang khas atau apa yang saya sebut sidik jari begitulah. Sementara kalau ChatGPT enggak, mereka itu benar-benar ya mesin gitu. Ada footprint kita di situ. Betul. Paling gampang membandingkannya dengan batik lah, batik tulis sama batik print itu kelihatan bedanya gitu kan. Terlalu sempurna, tapi kita jadi nggak jatuh cinta gitu malah karena terlalu mirip gitu. Sementara justru keindahannya batik tulis kan malah karena ada beda antara satu yang lainnya. Nah, saya rasa begitu dalam tulisan. Sebelum kita lanjutkan, kita ayo. coba dulu ya. Ini pakai stevia hanya cukup dengan 1-2 tetes saja juga sudah cukup ini. Oke, itu gimana tuh? Ya ini kita coba 1-2 tetes saja. Langsung. Oh, udah. Sudah? Udah. Ya, kalau kurang boleh tambah. Ya. Jadi ini pemanis alami yang memang aman dan safe. Ya, alami berarti terbuat dari tumbuhan ya? Dari daun stevia. Memang dia rasa manis. Waktu saya dapat pohonnya itu, kita petik begitu, wah rasa manisnya itu. Dari daunnya udah manis? Daun, 200, kalau menurut beberapa studi yang saya baca 200-300 kali dan 0 kalori. Jadi aman buat kita yang juga khawatir gula darah kita bisa naik begitu ya, spike begitu. Ya. Mudah-mudahan cocok, Mbak Lela. Mari kita pasti coba cocok kalau sesuatu yang alami harus cocok. Kalau tadi ininya tetesnya benar gitu. Kita coba dulu ya. Manis Rasa banget. Manis. Dan harum loh. Ya. Harumnya enak banget. Harumnya. Nah, ini padahal cuma 1 tetes tadi ya. ini natural ya, bukan dibuat-buat kan? Iya, serius. Ya. Baik. Ada harum apa sih, agak kayak vanilla gitu yang very sweet dan ininya tapi manisnya nggak kemanisan gitu loh. Saya nggak kuat sama yang terlalu manis soalnya. Di beberapa kafe saya lihat ada yang menjual per tetes Rp3.000. Ya, di beberapa kafe. Pakai. Ya, jadi dijualnya per tetes ya? Karena memang sehat begitu ya, terutama bagi yang mencari aspek kesehatan gitu. Oke. Tapi baiklah, mari kita kembali lagi ke tadi dari Laut Bercerita, sudah cetakan 100 di tengah-tengah situasi yang kita sebut daya beli turun dan literasi. Iya. Literasi, apa yang Mbak Lela lihat tentang literasi? Ini kan harus kita perangi ini. Kalau menurut saya saya berpikir orang memang harus belajar membaca, harus terbiasa tahu mengenai diksi, logik di situ, bagaimana membangun logika. Dan kita diajar oleh guru-guru kita, ada karya sastra yang harus kita baca, dan buku-buku itu tebal-tebal, melatih kita disiplin. Apa yang Mbak Lela lihat dan gimana sih caranya kita meningkatkan literasi masyarakat ini? Sebetulnya saya tuh mau menceritakan dulu ya. Dulu sebelum ada internet, saya kan sudah menulis ya. Saya menulis dari kecil. Zaman si Kuncung ya? Iya betul, si Kuncung kawanku betul. Nah tapi kan di zaman itu ketika saya sudah dewasa dan menulis kumpulan cerpen, saya menulis cerpen kemudian dikumpulkan, diterbitkan menjadi kumpulan oleh Pustaka Grafiti, yaitu penerbitnya Tempo ya. Waktu itu saya belum masuk Tempo. Itu kan tahun 89 belum ada internet obviously. Jadi di masa itu kalau ada orang meluncurkan buku itu biasanya diadakan di Taman Ismail Marzuki yang lama ya, bukan yang sekarang. Dan yang datang biasanya tuh ya orang-orang sekitar, teman-teman sendiri begitu. Dan acaranya biasanya diskusi. Ya. Dan karena belum ada internet, yang tahu ya sedikit. Terbatas. Nah, kalau misalnya yang menerbitkan, yang meluncurkan buku itu orang seperti Mas Willy Rendra, ya tentu nanti ada di halaman pertama Kompas, gitu ya. Orang-orang seperti Sutarji Kausumbahri, pokoknya orang-orang yang besar seperti itu, kalau meluncurkan akan ditulis di media-media mainstream saat itu. Tapi even that, it doesn't mean that bukunya langsung laku, gitu, enggak. Ya. Nah, jadi bedanya, yang membedakan ketika ada internet, ini positive side of internet adalah
orang-orang di seluruh Indonesia jadi tahu, oh ada buku ini, oh ada buku A, ada buku B, ada buku C. Jadi tidak hanya Jakarta centered gitu loh. Itu yang saya merasakan, bahwa dulu pembaca saya ya orang-orang di kota-kota besar aja. Karena ya mau nggak mau orang saya meluncurkan di tim ya yang tahu ya Jakarta, Surabaya, Bandung begitu loh. Nah tapi begitu ada internet, aduh itu orang-orang yang menulis DM ke saya, tentu saja kan udah dari internet ya, jadi pada dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, luar biasa. Nah itu satu dampak positif dari adanya internet. Sebetulnya literasi kita itu sudah luar biasa berkembang dibandingkan di zaman Orde Baru. Dan salah satu yang menyebabkan itu adalah karena adanya internet, gitu ya. Tentu ada akibat-akibat negatif ya dari internet, kita semua udah tahu lah ya. Tapi positifnya adalah information itu jadi lebih mudah gitu ya. Saya kira hal kedua yang perlu kita tingkatkan dengan adanya kemampuan informasi itu menyebar ke seluruh Indonesia yang arkipelago ini, ya kan, kita dipisahkan oleh laut kan gitu ya. Itu adalah meningkatkan bagaimana cara membaca, bukan cara membaca sekadar ABCD gitu, bukan sekadar mengetahui sinopsisnya ini, tapi how to get into the story, how to understand apa sih sebenarnya simbol ini, apa sih sebenarnya visi penulisnya, apa sih sebenarnya, misalnya banyak sekali kan yang bertanya sama saya, kenapa tokoh ini harus A, tokoh ini kenapa bertindak B, tokoh ini kenapa akhirnya melakukan ini. Itu sometimes kadang-kadang pembaca di masa kini yang tidak mengalami 90-an nggak nyambung kan. Nah itu kan yang harus kita tingkatkan, bahwa you have to understand bahwa setiap periode itu menghasilkan orang-orang yang mempunyai tingkah laku yang berbeda dengan zaman sekarang. You have to try to understand bahwa kalau ada yang nulis tentang period yang berbeda dengan period kehidupan kamu, you have to understand that gitu. Nggak mungkin saya menulis mahasiswa zaman itu dengan cara berpikir anak-anak tahun 2024 gitu loh. Jadi itu maksud saya literasi yang kelasnya berbeda lagi, bahwa bukan hanya sekedar memahami cerita, tapi juga memahami eranya gitu. Kalau kita menulis historical fiction ya, gitu. Ada yang lucu-lucu, Prof. Misalnya kayak barang-barang yang zaman dulu ada yang sekarang nggak ada, misalnya kayak pager, kan itu kan saya sebut pager ya. Gitu. What is pager kan buat mereka kan mereka Google. Tapi juga misalnya istilah-istilah zaman dulu, kalau newbie kita nyebutnya anaknya masih hijau. Artinya he's a newbie. Anak sekarang tuh nggak ngerti. Mereka menganggap hijau tuh maksudnya environmentalist atau apa. Mereka nanya gitu ke saya. Simbolnya beda. Beda gitu. Jadi mereka nanya sama saya. Apalagi disebut anak singkong. Nah nggak ngerti lagi. Singkong apa? Kenapa? Gue ngertinya singkong tuh makanan kan gitu kan. Hal yang kecil-kecil seperti itu membuat banyak sekali yang juga membaca 2 kali, 3 kali untuk memahaminya. Itu menurut saya kemampuan literasi yang pelan-pelan kita harus tingkatkan. Mbak Lela juga kemudian tadi saya bilang menjadi wartawan 28 tahun. Kalau anak sekarang 28 tahun itu gila. Biasanya 2-3 tahun mereka udah gelisah biasanya. Saya tuh memang kalau sudah merasa nyaman, merasa cocok dengan lingkungan, terlepas tentu ada berbagai tantangan ya di dalamnya, namanya juga organisasi kan. Saya tuh agak susah untuk mencoba mencari yang lain gitu tuh, agak susah. Jadi I'm very fiercely loyal gitu loh with an institution atau satu tempat gitu. Termasuk juga sama penerbit. Saya tuh kalau udah merasa nyaman ya udah sama itu aja. Padahal kan saya bisa aja mencoba penerbit-penerbit lain gitu. Menarik ya 28 tahun. Dan ketika Mbak Lela sebagai wartawan, itu kan berbeda dengan ketika menjadi seorang penulis begitu ya. Ini buku ini kan karyanya Mbak Lela, punya sendiri, medianya punya sendiri, nggak ada bos, nggak ada yang gaji kita di sini ya, nggak terikat dengan waktu, kita ngatur sendiri. Sedangkan Anda kan sudah punya ruang di media sebagai wartawan. Saya berpikir, wah selesai nih karyanya Mbak Lela, ya kan? Tetapi malah menghasilkan karya yang luar biasa. Makasih. Luar biasa karyanya, pengaruhnya sangat besar. Apa bedanya Anda menjadi wartawan dengan Anda menjadi seorang novelis? Ya tentu saja kalau wartawan semua juga pasti tahu bahwa kita ada deadline yang sudah ditetapkan. Kita berada di dalam satu struktur yang ketat ya. Saya rasa media-media yang mainstream yang besar seperti Tempo atau seperti Kompas itu strukturnya jelas, peraturannya jelas.
apa namanya, filosofinya masing-masing company itu juga jelas ya. Jadi ketika saya masuk ke Tempo, saya sudah dengan kesadaran, saya udah diingatkan oleh Gunawan Muhammad waktu itu pemretnya bahwa kamu kalau di sini akan agak tergilas kehidupan pribadinya. Maksudnya kehidupan pribadi itu jadi nulisnya, karena dia tahu saya kan penulis. Saya juga susah menulis puisi selama itu, bisa tapi susah gitu, karena kita setiap hari betul-betul kejar deadline dan dipaksa berpikir apa yang menarik untuk diangkat di majalah. Waktu itu masih baru majalah Tempo ya. Tapi kan itu tertanam disiplin. Ya, karena saya bekerja 28 tahun, betul. Saya tertanam disiplin dan juga tertanam bagaimana caranya bekerja sama dengan dalam tim. Ada editornya, betul, ada yang memberikan arahan begini, nanti dipotong beritanya. Ya, betul. Batasannya. Ya, dan jadi selama bekerja di situ nggak bisa ego-egoan. Mau ada ego, kalaupun misalnya orangnya punya ego, pasti langsung terpotong oleh sistem, gitu ya. Bedanya ketika menjadi penulis ya tentu kita soliter sendiri. I want to write A, I want to write B, ya itu terserah saya. Cuman kan kedisiplinan saya yang saya peroleh dari Tempo itu menjadi udah mendarah daging ke saya. Misalnya contohnya ya, kedisiplinan itu satu, saya ini banyak ide, tapi saya harus konsisten dan disiplin. Saya memilih tahun ini menulis ini, gitu. Kadang-kadang orang kayak saya itu suka ntar belok sana, ntar belok sini gitu kan. Kalau di Tempo nggak bisa kita belok-belok gitu kan. Ada udah ada 1 minggu, you write this, udah. Hanya boleh berapa halaman. Iya, hanya ada kata. Terbatas sekali. Kata, ya. Tapi kalau ketika menulis novel, memang ada editor, tapi bahwa saya mau menulis A atau B itu terserah saya gitu loh. Jadi itu kedisiplinan di Tempo itu yang saya pakai. Kedua, tema saya setelah saya di Tempo itu memang jadi berubah, yang berbau sejarah atau politik. Itu memang pengaruh besar saya di Tempo. Di Tempo kan suka ada yang namanya edisi khusus. Kita pernah bikin edisi khusus Wiji Tukul. Kita pernah bikin edisi khusus keluarga-keluarga Tapol. Ada edisi khusus Soekarno. Ada edisi khusus so many edisi. Biasanya tuh 17 Agustus, 10 November, ada hari-hari besar kita bikin edisi khusus. Jadi itu yang membuat saya ketika saya membaca laporan teman-teman, itu membuat saya ini menarik. Tapi saya nggak semuanya bisa dimasukkan ke dalam tulisan karena terbatas. Jadi paling waktu itu kita dapat 8 halaman atau 12 halaman tuh udah the most ya. Nah, misalnya apa yang Anda nggak bisa ceritakan? Ya itu misalnya waktu cerita keluarga Tapol itu kita bikin di edisi khusus 40 tahunnya September. 30 September itu 40 tahun. Jadi tahun 2005 ya. Itu saya ingat sekali Gunawan Muhammad yang mengusulkan. Beliau sudah pensiun tapi suka ngusulin gitu ya. Dia bilang, kalian mau ngapain 40 tahunnya ini? Terus kita semua kita waktu itu lagi hot-hotnya menulis hal-hal yang berbau korupsi kan. Kan waktu itu korupsi itu KPK baru 2005. Dan kita saya lagi panitia seleksinya soalnya. Kita tuh lagi seru-serunya, wah menteri pun bisa ditangkap gitu kan. Jadi kita waktu itu lagi seru dengan itu. Kan zaman Orde Baru mana mungkin kan. Jadi kita lagi hot gitu, terus tiba-tiba Pak Gunawan Muhammad ini bilang, kalian mau nulis apa nanti untuk 30 September? Terus kita langsung, why? Kayak why? Terus dia bilang, itu masih tetap menarik, harus diceritakan gimana nasib keluarganya. Oh iya, akhirnya kita bikin tim, masing-masing wawancara, termasuk saya juga, dan kita bikin di situ saya lihat, oh keluarganya ini menderitanya nggak selesai-selesai dari awal sampai udah ayahnya meninggal pun atau hilang, itu mereka terus saja karena pakai cap bersih diri dan bersih lingkungan. Jadi itu yang kemudian partly ada di Pulang dan partly ada di Namaku Alam gitu. Jadi apa yang ada di Tempo memang kita bisa ceritakan, tapi enggak ruangnya itu terbatas sekali. Anda tidak bisa mengekspresikan rasa sedih itu seperti apa. Betul. Penderitaan itu seperti bisa apa. Tapi dikit gitu loh. Sedikit, bisa. Misalnya ada yang cerita gitu, waktu itu keluarga yang bercerita, waktu istrinya mau dibawa ke markas, itu anak-anaknya harus dibawa semua gitu loh. Nah anak-anaknya dibawa, jadi anak-anak yang masih kecil itu jadi melihat apa yang terjadi di situ. Itu ada di Namaku Alam, itu saya ceritain. Itu bisa ditulis di Tempo, tetap ditulis di Tempo, tapi ya kecil aja gitu kan, cuman 1 halaman gitu. Sementara yang diceritakan kan panjang lebar berjam-jam gitu, dan saya merasa aduh gitu. Makanya waktu saya akhirnya memutuskan menulis Pulang, saya
mewawancarai ulang orang-orang ini. Narasumber ini saya bilang, boleh nggak saya kali ini mau nulis sebagai bagian dari novel saya gitu. Jadi Anda melakukan penelitian lagi. Oh iya, karena mendalami lagi karena kan waktu yang di Tempo kan lebih cerita-cerita yang tanggal berapa, bagaimana, apa yang terjadi, bapaknya di mana gitu ya. Karena it's berita gitu ya, berita dan a little bit there is a naratif juga sih ya. Nah, tapi untuk novel, wah itu beda. Saya harus ingin bertanya perasaannya gimana waktu itu, umur kamu waktu itu berapa, kamu seberapa jauh kenal bapak kamu, yang kayak gitu-gitu loh. Hal-hal yang saya tidak tanya waktu saya menulis untuk Tempo gitu. Jadi hal-hal yang berbau psikologi gitu. Nah, saya bilang gimana ketika udah sekolah, kamu gimana gitu ya, ada yang cerita dibully lah segala macam, itu yang kemudian keluar di Namaku Alam gitu. Ketika Anda membuat novel ini kan fiksi. Betul. Ketika membuat berita itu kan fakta. Fakta, nama, betul. Walaupun nama disamarkan disebutkan kan. Ya, betul. Bunga bukan nama sebenarnya. Ya, begitu betul, kan, begitu betul. Ya. Tetapi ceritanya kan real. Ya. Walaupun cara penyajiannya berbentuk story, betul, sehingga kemudian betul. kita tiba-tiba pas baca selesai, lah kok udah selesai gitu ya. Penyajiannya baik, apik dalam bentuk story. Tapi ketika membuat novel, Anda kan membuat fiksi. Betul. Ada imajinasi, ada peristiwa yang Anda harus ceritakan dalam bentuk perasaan, menghubungkan satu dengan lain. Berapa persen fiksinya, berapa persen faktanya? Saya suka susah tuh kalau ditanya persennya. Tapi begini, yang karena jelas blended ya. Blended. Tapi yang jelas gini, biasanya saya habis wawancara, kemudian saya kumpulkan, itu tokoh-tokoh utamanya itu memang saya bikinin apa yang kita sebut background karakter kan. Jadi saya udah membuat misalnya di Pulang itu kan ada tokoh Dimas Suryo, tokoh utamanya, kemudian nanti tokoh utama perempuannya itu anaknya. Jadi ini cerita 2 generasi kan, anaknya namanya Lintang. Itu pasti saya udah bikinin silsilahnya, the family tree ya. Dimas Suryo anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, ada lahirnya. mind mappingnya di situ. Yes, meskipun nanti tidak berarti seluruh keluarganya tuh keluar gitu, belum tentu. Tapi kita perlu membuat itu supaya saya bisa membuat karakterisasi dia. Dia seperti apa, dia senang baca buku apa, dia senang makan apa, dia senang lagu apa. Itu tuh semua udah saya bikinkan di istilah saya buku sakti saya gitu. Saya usually it's one journal for one novel gitu ya. Nah, itu udah gabung tuh antara cerita yang saya terima dari narasumber dengan imajinasi saya. Udah gabung, udah macam-macam. Kadang-kadang ada cerita dari 1-2 narasumber saya masukkan ke dalam satu tokoh. Kemudian saya tambahkan lagi sama imajinasi saya. Kadang-kadang saya bahkan tambahkan diri saya di situ. Misalnya kayak si Laut itu memang sebagian adalah cerita dari 2 narasumber. Ada 2 narasumber yang dua-duanya diculik ya. Boleh ditebak-tebak oleh publik? Tebak aja sendiri ya. Tapi kan itu seperti saya katakan tadi, hanya sebagian, yaitu pengalaman mereka. Pengalaman mereka ketika diculik dan ditahan. Tapi kepribadiannya, misalnya saya bikin Laut ini pendiam, dia pemalu dengan perempuan, itu saya yang bikin begitu. Karena sebelumnya saya udah bikin tokoh alam, Segara Alam di Pulang, itu tokohnya very masculine, very gitu ya, very outspoken gitu ya, outspoken. Jadi, nah saya pikir saya nggak mau mengulang itu. I want to have a different character yang pemalu. Jadi dia ketika dia senang sama aktivis lain, si perempuannya ini yang lebih asertif gitu loh. Dia yang lebih asertif, lebih maju gitu. Dianya yang pemalu gitu ya. Itu saya bikin sendiri. Dan buku-buku yang dibaca oleh Laut adalah buku-buku saya. Gitu, karena saya tanya aktivisnya, lu senang apa? Ya gue senang filsafat, Mbak. Udah gue mau ganti sama sastra Inggris saja. Terlalu mudah, inilah pusing lah kalau dengan filsafat. I want sastra Inggris saja karena lebih enak gitu. Terus juga saya bikin bahwa dia senang masak dari kecil karena ibunya mempunyai usaha catering gitu ya. Itu benar-benar my own thing gitu loh. Karena kebetulan saya juga tanya nih sama aktivisnya, bapak kamu apa? Dia bilang bapaknya wartawan. Oh kebetulan bapak saya juga wartawan. Oke, sip gitu. Jadi nyambung nih gitu. Dan wartawan di masa itu, di masa ayah saya itu kan gajinya ya pas-pasan lah begitu ya. Dan it's very common istrinya juga ikut bekerja gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Ibunya punya usaha catering. Jadi itu udah saya bikin seluruh materi dari
fakta dan imajinasi itu saya campur. Tapi kejadiannya real. Oh, kalau peristiwanya itu real. Jadi peristiwa penculikannya, penyiksaan itu real. Kalau kayak pulang itu juga real, bahwa banyak sekali orang Indonesia yang mau pulang ketika mereka sedang belajar atau ada yang jadi diplomat bahkan, atau seperti tokoh-tokoh saya ini mereka sedang konferensi wartawan jurnalistik di Chile, terus mereka nggak bisa pulang gitu. Jadi itu real. Ya, jadi disitulah kekuatan seorang penulis ya, bisa menyajikan fakta, bahkan fakta sejarah yang tidak bisa dituangkan dalam media publik begitu, tapi bisa bercerita lebih dalam dan kelak ini bisa digunakan sebagai alat untuk penelitian. Sudah sih jadi penelitian banyak banget. Banyak penelitian banyak sekali. Saya sampai nggak bisa baca karena saking banyaknya, ada ratusan gitu kan. Sering ada yang minta izin gitu. Ada yang ya bikin banyak universitas, kampus-kampus luar negeri yang bikin penelitian itu gitu. Dan angle-nya beda-beda gitu. Ada yang sosiologi, ada yang politik, sejarah, banyak yang membuat itu ya, untuk sebagai kajian. Ya, betul. Kalau sebagai novelis begitu dan kemudian mengkaji peristiwa-peristiwa gitu kan berarti nggak ada editornya? Ada nggak? Ada editor saya, pembacanya. Editor saya tuh orang yang pertama. Sebenarnya gini, kalau saya punya kebiasaan ketika menulis chapter-chapter itu pasti saya udah langsung kirim ke editor saya. Editor, iya per chapter, karena kalau nggak begitu sayanya nanti jadi pemalas gitu. Jadi saya mengirim, nanti mereka ngasih feedback. Terus kemudian catatan. Yes, ini betul. Ini faktanya bener apa enggak? Mereka akan ngecek nih bener nih gitu. Kemudian saya juga ngirim ke narasumber saya, karena saya ingin mereka memberi komentar juga bahwa nanti kalau mereka bilang kayaknya nggak begitu deh misalnya, nanti saya akan dengarkan gitu. Dan juga kepada beberapa kawan dekat orang film kadang-kadang, karena mereka tuh suka kasih feedback juga gitu. Di buku Laut Bercerita di bagian penutup ada kalimat, ada PR pemerintah yang belum selesai dikerjakan. Apa PR itu? Waduh, banyak sekali ya, ini bisa sampai besok pagi nih. PR-nya banyak sekali. Saya kira setiap pemerintah, setiap administration ya berubah, berganti, itu PR-nya banyak. PR dari administration sebelumnya ya itu luar biasa banyak. Tapi tambah lagi PR cita-cita mereka ingin menjadikan Indonesia seperti apa, kan begitu. Kalau dari Laut Bercerita apa PR yang belum selesai? HAM ya, jelas HAM. Jadi HAM kita itu banyak sekali kan dulu Presiden Jokowi juga udah nyebut ada berapa tuh, ada 7 apa berapa saya lupa, dia menyebut ada gross violation of human rights, itu benar gitu loh. Jadi itu yang harus diselesaikan. Terima kasih banyak Mbak Lela, ini sama-sama. Satu percakapan yang santai tapi juga serius gitu ya. Tapi bagi Anda para pencinta buku karya Mbak Lela Hudori, saya kira bisa mendengar sendiri apa yang mendasari penulisan buku, sampai kemudian di belakangnya bagaimana fiksi ini dilahirkan, tetapi faktanya tetap adalah fakta yang real. Dan tentu saja bagi Anda yang belum membaca, saya memberi rekomendasi karena kita perlu melawan lupa juga. Betul. Dan kita perlu mengetahui situasi yang terjadi, kita perlu lebih cerdas lagi, mengasah literasi kita, mengasah juga empati kita ya, terhadap keluarga para korban, terhadap apa yang terjadi, dan kita belajar supaya hal serupa ini tidak terjadi lagi di masa depan. Sekali lagi terima kasih Mbak Lela. Terima kasih. Semoga juga udah diundang. Dan terima kasih. juga semakin sukses tentunya. Terima kasih. Terima kasih dan stay relevant.